Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4, hari ini kita kembali masuk di kelas MK Hadis Ahkam 1. Alhamdulillah hari ini kita masuk setelah libur Lebaran kemarin. Dan sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-13. Ya. Sudah masuk pertemuan 13. Sebagai informasi, mungkin ke minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu saya pernah mengumumkan bahwa kelas atau UAS itu akan dilaksanakan pada tanggal berapa kemarin? 30 ya, 30 Mei ya. Saya informasikan. Tapi faktanya ternyata pengumuman dari fakultas atau berdasarkan kalender akademik dari fakultas, ternyata UAS itu akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sampai tanggal 14. Ada sedikit kesalahan dari saya ya. Jadi ternyata mundur 1 minggu lagi. Nah, itu artinya bahwa UAS atau itu artinya bahwa perkuliahan kita ternyata masih ada kesempatan 2 kali lagi. Tapi berdasarkan pertimbangan segala hal, maka saya akhirnya memutuskan bahwa perkuliahan untuk yang berikutnya hanya tinggal 1 kali pertemuan lagi, itu pada hari ini. Tapi nanti untuk kedepannya, kan ini berhubungan dengan tugas segala macam ya, maka saya akhirnya putuskan akan ada beberapa hal yang akan saya buat berbeda. Tapi itu nanti setelah ini saya sampaikan. Yang jelas hari ini saya tidak akan menyampaikan materi, tetapi sekaligus langsung penugasan. Jadi tugasnya sama persis seperti tugas yang kemarin ya. Tugas 5 ya. Tugas 5. Jadi kalian membuat video, jadi sama persis ya. Membuat video tentang materi hadis yang diambil dari materi hadis tentang puasa. Sama persis. Hanya bedanya kalau sekarang bukan puasa tetapi haji. Jadi kalian mengkaji hadis tentang haji. Dan tentu saja kelompoknya pasti berbeda. Dan saya akan informasikan siapa saja akan bergabung dengan teman siapa saja yang akan bertugas membahas satu hadis. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu bahwa hadis ini saya akan sampaikan dulu hadisnya apa saja. Jadi hadis yang akan dipelajari itu ada di sini nih. Ini dia. Nah, kelihatan ya. Jadi hadisnya Kitabul Haji. 1 ada beberapa, 2 bab kalau tidak salah, 2 atau 3 ya. Yang pertama babu fadlihi wa bayani man furidu alaihi. Itu bab tentang keutamaan haji dan menjelaskan siapa yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan haji. Terus yang kedua bab apa ini? Bab bul mawaqit.
atau bab mawaqit, awal mula waktu pelaksanaan ibadah haji. Terus yang kedua bab apa ini? Satu lagi. Babul ihram wa ma yata'allaqu bihi. Jadi 3 bab ini yang masuk dalam pembahasan tentang Kitabul Haji di kelas hadis Hakam 1. Sebenarnya masih banyak hadis tentang haji dan bab-babnya, tapi karena waktu yang terbatas, jadi saya hanya putuskan 3 bab ini saja yang akan dibahas di kesempatan kali ini. Itu ya. Dan saya sudah bagi kelompok sebanyak beda-beda ini. Untuk HKIC itu ada 9 kelompok. HKIC ya, ada 9 kelompok. Sedangkan kelas D itu ada 10. Ya, karena berbeda jumlah mahasiswanya, jadi ya berbeda juga pembagian kelompoknya. Oke, saya akan tampilkan daftar nama mahasiswa yang akan mengkaji itu. Nah, untuk kelas HKIC itu ini dia. Kelompok 1 hadis 727. Nanti silakan dilihat. Siapa dia? Ini ada 5 orang. Pertama Lola Nur Nasifah, Rahir Fathul Irfan, Fakhri Fakhriyal, Eva Yuliana, dan Irma Nur Aina Afandi. Kelompok 2 hadis 728. Iva Khalifah, Nur Bariyah, Devi Lintangsari, Fahmi Hakiki, dan Ardia Naufal Fahri. Kelompok 3 hadis 729. Rina Nur Rizkia Handayani, Deviani Bahtiar, Muhammad Rizki, Tania Zakiratul Aufar, dan Badrian. Kelompok 4 hadis 730. Muhammad Faisal Hakim, Indriani, Dakwah, Ahmad Al-Faini Auladi, dan Siti Nur Megasari. Kelompok 5 hadis 740. Sabila Rosyad Ulul Albab, Muhammad Fika Amali, Muhammad Nasid Ridho Nasution, Suluki Taliban Tajna, dan Siti Nurmalisa Zain. Kelompok 6 hadis 741. Fitri Dwi Novitasari, Abdul Zulfan, Afriani Nurhaibatin, Mutiara, dan Hastri Amalda. Kelompok 7 hadis 746. Syafa An-Nisa, Zulfi Fahreza, Silvi Kurnia Putri, dan Ahmad Wasiuddin. Satu lagi, maaf, Muhammad Kafi Al-Fajri. Kelompok 8 hadis 747. Sultan Isnan Syah Fazri, Fadil Hamdi, Amanda Zarfania Fazza, Muhammad Deni Supiani, dan Mailani Fautri Nasution. Kelompok 9 hadis 748. 1 Sri Haritati, 2 Rumiati, dan Siti Nur Hikmah. Nah, itulah kelompok kelas HKIC. Berikutnya kelas HKID. HKID. HKID ini dia. Ya. Ada 10 ini, 10 kelompok. Pertama kelompok 1, Nurul Fadilah, Nur Fadilah Oktavia Fauzia, Muhammad Rafiq Ihsan, dan Wilda Al-Fazahra. Kelompok 2, Merlin Marcelina, Ayu Septiani, Siti Nur Hikmah, dan Nur Haida. Kelompok 3, Yusril Lafsanjani, Muhammad Rifki Al-Khairi, Nisa Mutasyabiha, Iqbal Muhtaram. Kelompok 4, Alia Rahman, Naila Fariha Kandani, Sekar Ajeng Juliani, dan Ratu Syifa Ibnatayya. Kelompok 5, Yono Mariono, Muhammad Darul Bahren, Fatur Rahman, dan Anissa Kurniati Solihat. Kelompok 6, Muhammad Farizal Firdaus, Rosalia Kasiati Kartika, Elin Sri Alvina, dan Dewi Sintia.
Kelompok 7, saya Rosmita Dewi, Muhammad Abdul Majid, dan Syahrul Maulana. Kelompok 8, Ade Miftahul Arif, Siti Halimatus Sa'adiyah, Ahmad Khatib Fahriza, dan Ahmad Dandi Maulana. Kelompok 9, Naisara, Anas Nasrullah, Hadiah Al-Fatihah, dan Suryani. Dan yang terakhir, kelompok 10, Muhammad Nahdiansyah, Nendang Kurnia, dan Gina Fikria. Itu kelompok 10 di kelas HKID. Ini sudah saya jelaskan, saya bacakan daftar kelompok masing-masing tugasnya. Dan selengkapnya nanti bisa kalian lihat sendiri di Google Classroom. Dan di situ sudah ada ya keterangan hadis nomor berapa. Dan silakan kalian lihat di modul materi hadis tentang haji yang akan saya lampirkan di Google Classroom. Dan diperhatikan ketentuannya sama persis seperti yang dulu. Jadi tidak perlu diberitahu lagi, ya sudah jelas. Jadi tidak boleh itu nafsi-nafsi. Kalau satu kelompok ya rembukan buat kesepakatan siapa membahas apa gitu loh. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau ketahuan jalan sendiri-sendiri, pasti nilainya saya kurangi banyak. Kalian harus bisa menunjukkan kekompakan kalian dalam mengerjakan tugas. Artinya ya tidak boleh sembarangan mengerjakan. Harus ada kesepakatan dengan teman sekelompoknya. Itu diperhatikan. Dan pemberitaan berikutnya dari saya, untuk minggu depan tetap ada perkuliahan, tetapi tidak seperti ini, tidak ada pengiriman video dari saya, tetapi hanya sekedar pengumpulan tugas dan absensi. Dan tidak ada video dari saya. Tapi kalian tetap wajib untuk menyerahkan tugas, karena batas akhirnya itu ya minggu depan tanggal berapa sih? Tanggal 26. Tanggal 26. Jadi hari ini Kamis tanggal 19, dikumpulkannya hari Kamis minggu depan tanggal 26. Dan sekaligus kalian wajib absensi. Itu ya, supaya kalian bisa menyiapkan waktu dan tugasnya. Dan juga bagi yang mengerjakan tugas ya disepakati gimana caranya biar bagus gitu ya, jangan sekedar asal-asalan dikumpulkan bisa-bisa. Jadi ada yang bertugas untuk merapikan, mengedit videonya, dikasih tambahan apa gitu yang biar kelihatan rapi dan bagus, kemudian jadikan satu. Ya sama lah seperti yang kemarin tugas 5 atau tugas 3 ya, itu sama tugas pengumpulan video. Nah, itulah penjelasan saya mengenai perkuliahan pada hari ini, dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan ini adalah perkuliahan terakhir saya di video untuk mata kuliah Hadis Ahkam 1. Ini yang terakhir. Kalau setelah itu sudah hanya tinggal tugas, absen, dan setelah itu libur sebelum tanggal 7 Juni kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Atau lebih tepatnya untuk MK Hadis Ahkam 1 itu dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022. Ya, ikuti jadwal ya. Kalau kita kan hari Kamis jadwalnya, berarti ujiannya juga dilaksanakan pada hari Kamis. Nah itu pelaksanaan UAS. Jadi setelah itu sebelumnya libur. Jadi mulai dari hari ini tanggal 19, minggu depan 26 pengumpulan tugas dan absensi, tanggal 2 libur. Tapi liburnya bukan sekedar libur, tapi persiapan menghadapi UAS. Jadi jangan santai-santai, kalian harus tetap
menyiapkan mental, tetap punya kewajiban menyiapkan diri untuk menghadapi UAS. Karena UAS ini juga tidak gampang. Mungkin ada yang offline ya, ada yang kuliah langsung, ujian langsung di kelas ya. Itu dosen yang lain. Tapi kalau saya kayaknya tidak. Kemungkinan ujiannya online melalui Google Form yang akan saya siapkan nanti. Baik, saya kira itu. Dan karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir, maka dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian perkuliahan kita pada semester genap kali ini. Dan saya berharap semoga apa yang kalian dapatkan dari perkuliahan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kalian dan kita semuanya. Dan saya juga mohon maaf, pertama karena tidak ada pertemuan langsung. Sejak awal kuliah tidak ada tatap muka, hanya difasilitasi oleh kuliah Zoom meeting ataupun pengiriman video seperti ini. Kalau misalnya ada ucapan kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih atas seluruh atensi dan perhatian dari kalian selama perkuliahan berlangsung. Dan mohon maaf, saya tidak bisa hadir secara langsung dalam perkuliahan semester genap kali ini karena kondisi pandemi. Dulu kan sudah sempat ada rencana dari fakultas, dari rektorat untuk mengadakan PTM atau perkuliahan atau pembelajaran tatap muka. Tapi karena saat itu ada ledakan penyebaran COVID varian Omicron, sehingga akhirnya di bulan Februari rencana PTM dibatalkan. Sehingga akhirnya kembali ke modul awal, rencana awal, yaitu rencana perkuliahan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau online. Tapi tidak masalah. Alhamdulillah masih bisa kita atasi dengan baik tanpa ada kendala apapun. Dan semoga apapun yang sudah kita lakukan bisa memberikan manfaat dan itulah menjadi sumber keberkahan kita dalam menjalani tugas kita, baik saya sebagai dosen maupun kalian sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan semua peran ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi amal jariah kita di masa akhirat nanti. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Dan untuk menutup perkuliahan semester genap kali ini, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, sampai ketemu kembali di semester ganjil yang akan datang. Siapa tahu saya ketemu lagi dengan kalian di mata kuliah Hadis Ahkam 2. Nah, itu lebih asik lagi, lebih seru lagi itu. Biasanya kalau tidak ada halangan, tidak ada kendala, semua MK Hadis Ahkam 2 di kelas HKI saya pegang semua. Biasanya begitu. Nanti yang HKI A, HKI B, C, D, semua saya pegang. Nanti akan lebih menarik gitu karena apa? Ada rencana khusus saya itu. Baik, saya kira cukup. Terima kasih dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.